Mati sebelum tubuh fana ini mati. Maksudnya bagaimana ya? Jadi mati di sini artinya adalah kematian ego. Kematian ego di sini artinya kita berserah seutuhnya dan hanya sebagai penyaksi. Jadi penyaksi tidak pernah bereaksi menghakimi apapun. Ia hanya diam menyaksikan apa yang terjadi saat ini. Di sini manusia akan masuk ke titik nol yang artinya ia akan menjadi kosong dan hanya ada kesadaran sebagai isinya di sana. Jika saat ini ia sedang dalam situasi seperti di neraka, ia juga hanya akan diam menyaksikannya. Ia tidak bereaksi apapun alias kosong. Mungkin ada yang akan bertanya, apakah seseorang yang sedang berada di neraka kehidupan bisa tidak memiliki perasaan apapun? Jawabannya bisa, ketika mereka mencapai perjalanan terakhir di malam gelap jiwanya. Inilah yang disebut dengan mati sebelum tubuh fana ini mati. Disinilah terjadi kematian ego. Ketika ego mati, maka manusia akan menjadi kosong. Dia tidak sedih, tidak senang, tidak ada perasaan apapun di sini, hanya ada keheningan. Dan inilah satu-satunya perasaan yang tidak bisa dilukiskan ketika energi kundalini mulai naik ke atas. Dalam kondisi ini, ketika manusia bersedia melepaskan egonya, artinya ia bersedia membuka lebar jalur yang akan dilewati oleh energi kundalini. Energi kundalini yang sudah bangkit harus mengalir lancar dari cakra dasar hingga cakra mahkota, agar bisa membantu kita membersihkan karma kehidupan kita. Jika ego ada dalam proses kebangkitan kundalini, maka jalur yang dilewatinya akan tersumbat, yang artinya energi kundalini akan menjadi tidak lancar dan menekan ke segala arah. Maka dari itu, kondisi ini disebut sebagai sindrom kundalini. Efeknya, tubuh akan sakit-sakitan, emosi tidak stabil, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kebangkitan kundalini seharusnya hanya boleh bangkit ketika kita siap menerima energi ini, yaitu ketika seorang manusia siap melepaskan egonya. Jadi, jangan pernah membangkitkan kundalini dengan bantuan apapun ketika kita belum siap melepaskan ego kita. Karena akan terjadi sindrom kundalini. Orang tersebut bisa saja mati karena penyakit yang tak kunjung sembuh, ataupun menjadi gila dan juga bunuh diri. Namun, ketika seorang manusia siap menerima energi ini, maka energi ini akan naik hingga ke atas cakra mahkota dan membersihkan karma kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan spiritual awakening. Manusia terestart kembali ke pengaturan pabrik. Ia akan terlahir kembali dengan kesadaran murninya. Jadi manusia itu mengalami kematian 2 kali dan juga kelahiran 2 kali. Kematian pertama disebut kematian ego dan kematian kedua disebut sebagai kematian jasad. Sementara kelahiran pertama disebut sebagai kelahiran tubuh fisik. Dan kelahiran kedua disebut sebagai kelahiran kesadaran Tuhan atau disebut juga dengan kebangkitan spiritual. Jadi, apakah kalian sudah paham dengan maksud mati sebelum tubuh fana ini mati?